Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustaqim, NIM 25001020250 dalam mata kuliah Manajemen Perbankan kali ini untuk UAS. Saya akan membahas studi kasus analisis raibnya deposito nasabah 110 miliar di Bank BNI Makassar. Kita masuk pada latar belakang kasus ini sendiri. Oke, yang pertama, kronologi kasus ini. Baik, kita akan mencoba mengidentifikasi masalah yang dialami oleh nasabah tersebut. Yang pertama, permasalahan utamanya adalah lemahnya kontrol yang dimiliki oleh Bank BNI itu sendiri. Terjadi misconnect pegawai, pengawasan transaksi yang buruk, serta tingginya resiko fraud yang tidak terdeteksi. Kita akan memasukkan masalah-masalah tersebut pada kategori risiko. Yang pertama, risiko operasional. Yang kedua, ada risiko reputasi atau nama baik. Yang ketiga, adanya risiko hukum jika dilaporkan. Lalu ada risiko kepatuhan. Lalu apa saja sih dampak awal yang dirasakan? Yang pertama, hilangnya kepercayaan nasabah. Lalu kerugian finansial nasabah itu sendiri sebesar 110 miliar, lalu sanksi hukum, dan kerusakan reputasi BNI Makassar. Nah, temuan kritis ini yang pertama kita harus memverifikasi dokumen yang tidak efektif. Lalu tidak ada pemisahan tugas antara audit internal dan sistem orientasi ganda yang tidak diterapkan. Baik, kita masuk pada analisis penyebab masalah. Ada dua, yaitu faktor internal itu sendiri dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal, ada pengawasan manajemen yang lemah, lalu sekretasi tugas yang buruk, lalu audit internal yang tidak efektif. Yang keempat adalah monitoring transaksi deposito minimum. Lalu dari kesalahan dari pihak eksternalnya sendiri juga ada, yaitu kesalahpahaman nasabah terhadap prosedur, lalu kepercayaan kebijakan pada oknum pegawai. Nah, kadangkala ketika kita melakukan transaksi dengan eh, pihak tersebut tidak secara mendetailkan penjelasan kepada para nasabah itu sendiri. Maka kita sebagai nasabah perlu melakukan cross check atau menanyakan prosedur-prosedur yang sesuai seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada dampak terhadap banknya sendiri. Untuk jangka pendeknya itu, bank kehilangan kepercayaan dari nasabah-nasabah mereka. Lalu peningkatan pengaduan, lalu adanya investigasi lebih lanjut dari hukum, lalu tekanan media terhadap reputasi bank. Lalu secara jangka panjangnya, penurunan citra institusi. Nah, bank ini kan sangat menghargai nasabahnya ya, karena mereka beroperasional lewat nasabahnya. Lalu berkurangnya minat menabung masyarakat dan potensi kehilangan nasabah secara signifikan. Lalu dari dampak finansialnya tentu mereka harus mengganti uang 110 miliar tersebut kepada nasabah tersebut.
Kita masuk pada solusi dan rekomendasi yang bisa kita berikan. Yang untuk jangka pendek itu adalah investigasi menyeluruh terhadap seluruh klaim nasabah serta evaluasi terkait seluruh karyawan. Yang kedua, untuk jangka panjangnya, penguatan audit internal, peningkatan kontrol transaksi, serta intervensi dual autentik. Nah, jadi perlu dilakukan konfirmasi kedua belah pihak, entah itu dari perusahaan perbankan sendiri juga melakukan konfirmasi terhadap konsumen itu sendiri. Kita masuk pada diagram alur kasus dan solusi. Oke, yang pertama adalah penyebab dan resikonya. Penyebab lemahnya kontrol internal, kelalaian pegawai, pengawasan transaksi yang buruk. Resikonya adalah operasional, reputasi, hukum, serta kepatuhan. Nah, dampak dan solusinya yang pertama adalah hilangnya kepercayaan, kerugian 100 miliar, solusinya adalah audit internal dan dual otoritas. Lalu pencegahannya adalah whistleblowing, rotasi setiap staf, lalu monitoring real time. Baik, kita masuk pada opini dan pandangan. Kita masuk pada opini dan pandangan. Menurut saya, kasus raibnya deposito nasabah ini sebesar 110 miliar tidak hanya perlu dilihat dari dugaan tindakan individu, tetapi juga bisa dilihat dari pengendalian internal serta pengawasan bank itu sendiri. Bahkan sekarang Bank Dunia itu melakukan tracking atau peringkat setiap bank yang ada di dunia. Nah, dari situ kita bisa melihat nih perusahaan mana yang memiliki kontrol yang paling baik. Untuk terakhir di tahun 2025, bank terbaik itu di Indonesia adalah Bank BCA. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kasus dan tugas UAS ini. Untuk teman-teman yang ingin membaca beritanya langsung bisa pada website Tempo tahun 2021. Linknya saya terapkan di bawah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.